Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Kali ini kita akan bersilaturahim ke Pondok Pesantren An-Nawa, Pulau Ampel, Serang, Banten. Kita akan ngobrol dengan pimpinan pondok, Kiai Al-Hajj Bukhari Haris, alumni Pondok Modern Gontor tahun 1990. Assalamualaikum. Kiai Bukhari. Warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Wahab. Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Antum? Marhaban, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Saya senang sekali nih silaturahim ke pondok. Santrinya semangat semuanya. Alhamdulillah. Ya. Berkat manjada wajada. Berkat jada. Kena magnet manjada wajada. Antum dari pondok lulus tahun 1990. Terus kemana, Ustaz? Alhamdulillah, pertama tugas ngabdi dari Gontor, ditugaskan di pesantren Al-Amin Perenduan Sumeneb Madura. Oke. Tamat setahun. Ya, jadi ke Madura, ya. Ngabdi husnul khotimah. Alhamdulillah, ya. Kuliah 2 semester di Stida. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Amin. Ya, oke. Setelah itu terbang ke Sunda, di Bogor, di Cipining, Cigudeg, di Pondok Pesantren Darun Najah Cipining. Darun Najah Cipining, ya. Ya, Haji Jamhari MC. Darun Najah 2 ya, Cipining itu. Ya. Oke. Setelah itu 93 lebih dekat lagi, boleh dikatakan pulang kandang, balik kandang ke Jayanti di Pondok Pesantren Darul Qolam. Berapa tahun di Darul Qolam? 8 tahun. Oh, ini yang lama ya? Ya, 8 tahun ini ya? 93 sampai 2001. Oh. Dan akhirnya ditakdirkan dapat alumni gitu. Istri alumni gitu? Tahun 92. Santriwati? Murid? Tapi nggak pernah ketemu. Oh, nggak berhasil. Terus mendirikan pondok mulai kapan? Ustaz? Mulai tahun 2010. Dari 2002 terus 2010 apa itu? Dari 2002 ke 2010 ya tetap sebagai guru. 2002 menemani kakak di Yayasan Yohanes Alam membina anak panti asuhan. Dan 2003 ngajar di Alija. SDIT dan SMPT Alija bersama Kiai Haji Saruli Karim dan Ustaz Yusuf Rusdi. Iya. Gitu. Kemudian 2004-nya sambil ngajar di Alija itu mendirikan MTS Johar Salam untuk mewadahi anak-anak panti asuhan. Di mana itu? Di Cipocok. Cipocok, Serang ya. Sampai 2010. Kemudian 2009 ditakdirkan mencoba untuk terjun ke politik praktis. Oh, pernah juga ya? Caleg. Pernah juga jadi caleg ya? Wah, hebat ini. Oke, ya. Terus? Iya, dari PKS gitu. Oh, oke. Iya. Nah, maka setelah tidak jadi, alhamdulillah ternyata mentakdirkan memang harus tetap di dunia pendidikan. Walaupun di 2001 itu setelah pulang dari Gintung pernah juga masuk pabrik di kawasan Kulamban ini. Alhamdulillah betah setahun. Ternyata mungkin bukan tempatnya. Back to basic gitu ya. Terus kapan mulai pengen mendirikan pondok itu? Ketika di Gintung sebenarnya belum ada, boleh dikatakan cita-cita yang tertulis ya. Jadi mengalir begitu saja. Nah, ketika tahun 2009 itu diminta oleh Allahumma yarhamu teman kita Ustadz Rosid Muslim yang dilakoni dengan Kiai Muslek, Masya Allah, di Ar-Rahmah, Kota Serang,
itu beliau sering ngobrol dan sering memberikan motivasi, mendorong, bahkan sampai mengatakan olas bi fakot saya rotaka libina ilmu ahad. Kata beliau gitu, jual aja tuh mobilnya buat bangun pondok. Iya nyari tanah kata. Nah gitu. Terus aja setiap saya ngajar 2 hari di situ, beliau bicaranya selalu gitu. Akhirnya terbangunlah gitu, dengan penuh keyakinan dan beliau yang meyakinkan. Maka bismillah, tahun ajaran baru yang saya pertama ngajar di Ar-Rahmah itu kelas 6, beliau bilang, ini kita udah siapkan 4 orang dari Ar-Rahmah untuk mendampingi antum membuka pesantren. Kalau nggak ada tanah di Kota Serang ini yang cocok, udah mulai saja di Pulau Ampel itu apa. Yang penting didukung dan direstui sama orang tua dan juga sama istri dapat dukungan itu. Mobil antum jual itu jadi? Iya, jadi. Oh jadi? Jadi laku 42 juta. Terus nyari tanah? Nyari tanah, ternyata di Kota Serang nggak ada yang belum jodohnya lah gitu. Nggak nemu. Nggak nemu, cuma banyak kendala gitu. Oh, nggak cocok lah ya? Iya. Maka akhirnya kata abang mertua kayak Haji Polisi Syukur dalam bahasa Serang, wis ganti-ganti mah iki baik ya, tanah ya bakal ibu ya diwakafkan buat dikelola jadi pesantren. Oh, di sini itu abah mertua. Iya, gitu ya. Oh, nanti itu ada berarti nanti tanah mulainya dari abah mertua. abah mertua. Dan saudara-saudara semua sudah dikumpulkan bahwa tanah itu memang diperuntukkan untuk Pesantren. pesantren. Apa tanah kebun atau apa? Itu tanahnya kebun parikotil. Oh, kebun. Iya, sama kebun jeruk, sama pisang, Jeruk. dan ada pohon kelapanya juga. Oh, Maka yang sudah ditebang itu ada sekitar 15 Kelapa. pohon kelapa ya. itu bang buat jadikan bangunan. Iya, buat ini bahan kayu ya, kayu bangunan buat atasnya terutama. Terus antum bangun apa pertama kali? Pertama yang anak bangun itu kalau istilah di pesantren salafiyah itu namanya tajuk ya. Tajuk. Nah, itu istilah di pesantren. Kalau kita tetap istilahnya kalau tajuk kita namakan majelis saja. Akhirnya majelis itu kita beri nama Majelis As-Sakinah. Itu menelan biaya sekitar 7 juta. Apa itu tajuk itu? Kayak joglo gitu? Ya, jadi batanya tetap nggak kita plester, kita cat gitu aja. Jadi pertama tiang-tiang dari pohon kelapa, setelah berdiri baru tengah-tengahnya itu kita kasih bata. Oh. Jadi ukurannya di bawah 4x4. 4x4. Untuk asrama? Untuk asrama waktu itu karena di kebun ini sudah ada gedung ya, yang lantai 2 atas itu. Oh, sudah ada Ada gedungnya? gedung bekas apa namanya ya, tafaulan ya, harapan dari awal itu mudah-mudahan ada walet gitu ya. Oh, tadinya mau jadikan rumah Itu walet. dibangun tahun 1998 ke tahun sebelum saya menikah. Nah gitu. Tapi waletnya nggak datang-datang? Nggak ada, akhirnya yang ada walet. Walet ya, santri ya. Walet ya. Tidak ada walet, ada yang walet gitu. Oh, itu akhirnya dijadikan asrama? Asrama. Jadi pertama itu dari 18 itu 4 perempuan, yang lainnya laki-laki. Santri pertama 18 orang? 4 perempuan, yang 4 perempuan, yang lainnya laki-laki. laki-laki. Itu dari bebas biaya atau gimana itu pertama kali? Yang bebas biaya 16 orang. Ya. 16 orang. Bebas biaya gratis. Iya. Terus Untuk pembiayaannya kita menggalang dari muhsinin. oh, bulanan ya. Dari orang-orang yang memang sudah akrab dan berdekat dari jamaah pengajian. Oh, antum bina jamaah pengajian gitu ya. Nah, dari tahun 2003. 18 orang. Enggak. Jamaah pengajian ini saya ngisi di pengajian di perumahan-perumahan di pabrik itu dari 2003. 2003. Oh. Kita punya proyek untuk lilai
kalimat pesantren. Nah, maka kita ajak mereka untuk bergabung gitu ya. Bergabung. Alhamdulillah setiap bulan itu terkumpul sekitar 6 juta. Dan untuk yang lain-lain seperti beras, minyak, ya alhamdulillah ada hasil yang gitu. Tapi mungkin karena sudah hubungan antara murid sama guru gitu ya, di majlis-majlis itu. Dan saya katakan ini Anawa butuh seperti ini setahun saja. Tidak boleh terus-terusan begini kata. Tidak boleh terusan mengandalkan donatur ya. Gitu. Jadi harus berdiri di atas kaki sendiri. Gitu. Maka tahun berikutnya 2011 kita baru bikin brosur. Dan waktu itu biaya yang kita cantumkan di brosur 1 juta dengan bulanan 250.000. Itu biaya pertama ya. Berapa tahun kedua santri? Santri tahun kedua menambah sekitar ada 15 orang. 15 orang ya. Tapi pernah tahun 2014 itu ketika saya sudah punya pesantren, mungkin ini dapat kartu kuning kalau istilah Kiai Hasan, udah jadi kiai tapi masih tergoda nyalon dewan lagi. 2014. Iya. Akhirnya dapat santri barunya cuma 3. Terus anak-anak yang ngaji Quran sama orang tuanya pengen baca Qurannya langsung saya ngajar, itu pada merotol. Pada karena sibuk sosialisasi. Kampanye ya. Gitu. Nah, makanya ini suatu pelajaran yang berharga bahwa kalau santri itu harus dikelola. Kalau istilah ayam itu harus diangkremi, dirami 21 hari, enggak pergi kemana-mana, kan itu baru netes. Nah, alhamdulillah setelah 2015, 2016 itu dapat santri baru 22. Terus naik sampai kemarin tuh dapat 137. Terakhir berarti 137 santri baru. Dan tahun ini mau nerima 100. Tahun ini 100 ya? Sudah dapat 45. Alhamdulillah. Jadi 100 orang per tahun lah kira-kira ya. Sesuai dengan kapasitas soalnya ya. Cuma memang tempatnya sebenarnya belum ada ya. Cuma aja mudah-mudahan. Terus sistem yang digunakan di sini apa, Ustaz? Untuk sistem yang kita gunakan ya tentu yang sudah melekat ya, jadi dohiron obatinan ya, yaitu untuk jalur ajar dan jalur asuh ya tetap sistem KMI. KMI Gontor ya? KMI Gontor gitu. Oke. Dari mulai penerapan disiplin, pokoknya 24 jam itu ya, sampai ya alhamdulillah ke khutbatul arus sejak awal sudah ada. Kegiatannya mirip lah ya? Iya gitu. Cuma kalau Bangun Gembira memang baru 5 tahun ini. Baru 5 tahun ini tiap tahun? Nah, iya tiap tahun. Sebelumnya baru sekedar jadi santri kecil-kecilan lah gitu. Oh 5 tahun ini gede? Gede gitu. Mudah kali santri. Ramai dong ya? Penuh. Antusias gitu. Disawer lagi. Oh itu, wah ini baru ini. Nggak ada di mana-mana itu. Bangun Gembira di Sawer. Baru di Anawa. Baru di Anawa itu. Jadi santri pada ini. Jadi tampil bapaknya. Bapaknya tampil, dia lagi drama bahasa Arab. Drama, oke. Nah itu orang tuanya ngelihat anak saya ada nggak? Itu yang ada anaknya nyawer tuh. Oh ada anaknya nyawer, dia naik ke panggung? Enggak, di bawah aja. Oh di bawah ada dikasih? Karena ya, ada aturannya sama panitia itu nggak boleh naik ke mana. Oh nggak boleh naik ke panggung? Dikasih kardus. Jadi lagi anaknya pentas, kasih uang gitu? Iya, gitu. Oh. Ya banyak kasihnya? Ya kemarin tuh dapat 5 jutaan. 5 juta lumayan sawer. Wah itu ternyata Bangun Gembira itu syiar betul ya? Syiar, alhamdulillah. Dan itu punya apa daya tarik lah. Jadabah ya. Dan itu ditunggu. Oh ditunggu? Ditunggu kapan Anawa mau
Iya, iya, iya. Gitu. Wali santri juga nunggu. Dan semangat juga itu memberikan tabarruknya, iuran patungannya juga, alhamdulillah. Oh, wali santri itu Iya, ikut patungan. patungan juga kita kasih surat. Oh, Pembiayaannya gitu. ya, karena mereka seneng ya lihat anak-anaknya itu. Alhamdulillah. Gitu ya, walaupun belum sebesar seperti pesantrennya juga. Iya, gitu. Tapi Qurannya alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk mendidik berkarakter tadi. Hmm. Dan guru-guru juga keikhlasannya, kemudian loyalitasnya meningkat. Ada yang nanya gini, Ustadz, berapa hari itu latihannya? Sebulan katanya. Berapa di honornya gurunya? Tuh. Dan angkanya di honor. Waduh katanya, kalau di honor nggak kebayar. Lah iya. Nah, itu ya seneng aja gitu. Yang penting ada kopinya, ada. Gitu. Kalau di Gontor tuh ada pecel lelenya, pecel Ponorogo. Di sini makannya apa? Iya gitu. Alhamdulillah. Jadi ya itu memang ini yang mahal itu. Di pesantren yang mahal itu, kalau kata Pak Hasan mah ada jiwa keikhlasan dan sakralitas. Oh, oke. Jadi semua yang dibikin tuh biar menjadi nilai-nilai untuk mendidik. Dan selalu kita sampaikan bahwa hidup ini ya panggung, semuanya harus memerankan perannya. Tapi pada akhirnya mah Allah lebih tahu siapa yang paling lurus jalannya. Gitu. Sekarang berapa santrinya itu? Santri Anawa alhamdulillah sekarang ada 255. 155 ya? Ya, kelas 6-nya ada 8 orang. Kelas 6 8 orang. Ya, jadi yang untuk tingkat alia dari kelas 4 kelas 5 itu 44. Kapasitas pesantren berapa orang itu untuk asrama kelas? Kelas sekarang kelas 6 satu kelas ya. Kelas 5 satu, kelas 4 satu, kelas 3 satu kelas, kelas 2 2 kelas, kelas 3 satu kelas, kelas 2 2 kelas, kelas 1 3 kelas. Kalau 100 orang berapa kelas? 100. Tiga Ya. berapa? 3 kelas? Yang kelas yang sekarang ini sisa kelas 1 itu tinggal 115. 115 itu berarti jadi 3 kelas? Iya, jadi kan tidak. Jadi 3 kelas. Nah masih kombinasi, belum bisa 100% mengikuti seperti Gontor. Jadi mudah-mudahan masuk kepada ad-daruratu bihul mahdurat. Ya. Nah, jadi kelas contoh kayak kelas 2 alhamdulillah itu ada kelas 2 putra, ada kelas 2 putri. Kelas 1 yang A putra, yang B putri, tapi yang C-nya Campur ya. Gitu. Ya, karena memang kondisi kita mau bisa juga satu lokal kelasnya kurang, gurunya juga Masih belum ada ya. Gurunya dari mana saja? guru ya alumni Gontor, alumni Kolam gitu. Kemudian dari pondok alumni. Untuk guru-guru yang matematik ya memang ini yang sarjana matematik. Oh, yang MIPA itu sarjana MIPA ya, jurusannya memang. Jadi bahasa Indonesia juga begitu. Harapan ke depan saat antum Anawa itu seperti apa sih? Harapannya ya kita pengen ya berprestasi lah. Jadi pertama kita punya semangat, setelah itu mudah-mudahan bisa mencapai kualitas, nanti fasilitas datang dan prestasi. Ya siapa tahu ke depan kan bisa seperti pondok alumni yang lain. Ada yang ke Madinah, ke Mekah, ada yang ke Mesir gitu. Allah Akbar, mudah-mudahan. Amin. Sementara ini lulusannya kemana ya? Yang sudah? Nah, selama ini ada juga yang abdi, tahun ini ada. Lulusan ke berapa berarti? Sekarang yang ke-8. 8 ya? 8 kali meluluskan Ya, berarti? yang mau diusahain yang ke-9. Gitu. Jadi ya kuliah di UIN Serang, ada yang di Staisa Al-Khairiyah Cilegon. Gitu. Ada juga yang langsung ya milih ngebantu orang tuanya bekerja. Ya. Gitu. Ada juga yang jadi nelayan.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Yang penting tadi itu kita udah review gini ya, jangan tinggalkan lima waktu. Nah, gitu. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, mudah-mudahan dengan manjada wajada ya akhirnya Anawa juga ya bisa berkiprah dan melahirkan alumni-alumni yang berkualitas, bermanfaat di tengah masyarakat. Kesan setelah seminar pelatihan manjada wajada gimana Ustaz? Ya kesannya bahwa memang perlu ditingkatkan seni dalam mengajar. Nah gitu, ternyata kalau diseling-selingin dengan tadi itu ada bermain dan sebagainya, anak-anak nggak dibangunin dari ngantuknya juga bangun sendiri. Jadi nggak perlu teriak-teriak kita ngomong bangun-bangun gitu ya. Atau kalau enggak kita ada selingan cerita-cerita yang lucu gitu. Iya. Atau kayak tadi tuh cerita apel itu loh. Ya memang itulah dengan seni jadi ngajar jadi indah kan gitu. Betul. Gitu. Dengan meningkatkan ilmu ngajarnya itu jadi lebih mudah. Tidak berat rasanya mau melangkah ke kelas itu. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih untuk silaturahim yang luar biasa. Kita doakan teman-teman sekalian, mudah-mudahan pesantren Anawa ini semakin maju, semakin berkembang. Antum, guru-guru, keluarga besar Anawa ini semakin sehat, semakin berkah, semakin bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat video ini buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.